Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan materi bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Puspita sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Faiziratullah sebagai pemateri. Saya Silka Farina Hansen sebagai pemateri. Saya Siti Sarop Kapiani sebagai pemateri dan pembaca kesimpulan. Saya Nur Rahma sebagai pembaca materi. Saya Siti Nuranti sebagai pemateri dan notulen. Saya Naza Olia Putri sebagai pemateri. Saya Faridi Farhanjaya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Abdul Sunandi sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Nur Yusuf SPD selaku guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang saya hormati Kak Lulu selaku guru yang saat ini membimbing, dan serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Untuk itu, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Untuk membuka presentasi kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Teh Sinta sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan bagi kami pemateri untuk mempresentasikan materi yang bertajuk tanggung jawab dalam menjaga amanah. Tanggung jawab sendiri adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak. Tanggung jawab bersifat kodrati. Tanggung jawab berkaitan pula dengan amanah. Kata amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti dapat dipercaya. Kata amanah juga diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Dalam mengamalkan tanggung jawab dalam menjaga amanah ini, kita harus mengetahui bagaimana landasan dan juga cara pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Landasan dalam bertanggung jawab dalam menjaga amanah ini pastinya terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, tidak mendurhakai perintah Allah dan selalu mengerjakan perintahnya. Ayat ini Allah memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, yaitu dengan taat dan patuh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan mengajarkan kepada keluarganya untuk melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya, sehingga mereka terhindar dari kobaran api neraka. Yang kedua, dalam Quran surah Toha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, sebaliknya kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Maka pada ayat 132 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyeru kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat, sebagaimana perintah mendirikan sholat kepada dirinya sendiri. Dalam perintah untuk tidak tergiur dengan kekayaan dan kenikmatan orang-orang kafir. Demikianlah perintah Allah SWT kepada Rasulnya sebagai bekal untuk menghadapi perjuangan barat yang patut dijadikan contoh tauladan bagi para pejuang yang ingin menegakkan kebenaran dan ketauhidan di muka bumi ini. Yang ketiga, dalam Quran surah Al-An'am ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا lahum syarabun min hamim wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan-mainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan perbuatan sendiri. Tidak ada baginya perlindungan dan tidak pula pemberi syafaat selain dari Allah. Dan jika mereka menebus dengan segala macam tebusan, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman agar meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau dengan memperolok-olokkan agama itu, mengerjakan perintah-perintahnya dan menghentikan larangan-larangannya atas dasar main-main dan tidak dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, dalam Quran surah Hud ayat 117 sampai 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Artinya, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri secara zalim, sedang penduduknya berbuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, ummatan wahidah. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan penuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.
Surat Hud ayat 117 sampai 119 di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan membinasakan suatu negeri jika penduduk negeri tetap suka beramal soleh dan tidak berbuat kezaliman. Ayat selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini menjelaskan kepada kita adanya dua jenis bentuk ibadah. Yang pertama yaitu ibadah khusus atau ibadah mandor dalam bentuk pengabdian dan penghambaan kepada Allah, dan tata caranya telah diatur seperti sholat, puasa, ibadah haji, dan lainnya. Yang kedua adalah ibadah umum atau ibadah ghair mandor, yaitu semua pekerjaan yang baik yang dikerjakan dalam rangka patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan karena yang lain. Yang terakhir terdapat pada hadis tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. An Abdullah bin Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala ar-rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia diberi tugas memimpin atau menjaga, baik menjaga diri sendiri maupun orang lain. Secara pribadi, manusia diberikan tugas menjaga dirinya sendiri. Beberapa bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada saudari Siti Sarah. Saya persilahkan. Kesimpulan dari materi ini yaitu tanggung jawab merupakan bentuk sikap yang dianjurkan dalam Islam yang sudah tertera jelas di dalam Al-Quran yang sudah dibacakan tadi. Maka dari itu diharapkan kita semua memiliki sikap tanggung jawab yang bisa menanggung resiko dan amanah dalam menjalankannya. Terima kasih kepada Siti Sarah yang telah menyampaikan kesimpulannya. Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Untuk menutup presentasi kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.